Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Sienna yang tengah berbaring tak berdaya di rumah sakit dan tak lama kemudian ia pun tewas. Pada saat Sienna akan dibawa ke ruang jenazah, para petugas pun dikejutkan dengan jasad Sienna yang hidup kembali. Para petugas pun langsung lari terbirit-birit karena sangat ketakutan. Scene pun beralih kepada Ploy yang merupakan sahabatnya Sienna yang sedang bersedih atas kematiannya Sienna. Tiba-tiba saja ia mendadak merinding tidak karuan karena melihat hantu Sienna yang sedang menunduk di depan asrama. Ploy segera berlari menuju Neni dan Pina lalu mengatakan jika ada hantunya Sienna di halaman depan. Sienna mengatakan jika dia bukan hantu, buktinya kakinya masih menapak di tanah. Kemudian ia menjelaskan jika ia sempat koma dan kritis karena tersambar oleh petir. Ia mengaku telah mati suri dan hidup lagi dari kematiannya. Lalu Ploy bertanya kalau gitu kenapa tadi siang menunduk di depan asrama kayak hantu. Sienna menjawab jika ia sedang mencari gelang persahabatannya yang hilang di depan asrama dan untungnya ia menemukannya. Mereka bertiga yang merupakan sahabat Sienna pun sangat senang sekali karena Sienna tidak jadi mati. Untungnya berita Sienna meninggal belum menyebar terlalu luas dan hanya sebagian temannya saja yang mengetahui jika Sienna telah meninggal. Di sekolahnya terdapat seorang cowok ganteng yang bernama Brahma. Banyak cewek yang mengejar Brahma, namun ia cuek dan hanya mencintai satu perempuan saja, yaitu Sienna. Saat Sienna sedang di toilet, Sienna mendengarkan suara perempuan menangis dan ternyata itu suara temannya yang bernama Aini. Aini terlihat sangat sedih dan banyak pikiran, lalu Aini pun keluar dari toilet. Setelah itu, Sienna dikejutkan dengan sesosok hantu yang berada di dalam kamar mandi bekas Aini pakai tadi. Saat semua siswa sedang upacara bendera, satu sekolah pun dibuat gempar dengan Aini yang bunuh diri dengan cara lompat dari gedung sekolah dan suasana pun menjadi tidak kondusif. Setelah kejadian tadi, Sienna mengaku kepada teman-temannya sebelum Aini bunuh diri, ia sempat melihat Aini menangis di toilet. Selain itu, ia juga melihat sosok hantu. Di saat sedang istirahat, Sienna yang sedang duduk sendiri tiba-tiba dilabrak oleh Denisa, mantan dari Brahma yang belum move on. Denisa juga tidak suka kalau Sienna dekat-dekat dengan Brahma. Dan tiba-tiba Brahma muncul dan ngajakin Sienna buat nonton bioskop nanti malam. Nonton bareng aku. Tapi karena Sienna tidak mau berurusan dengan Denisa, akhirnya ia menolak ajakannya. Malam hari pun tiba, Ploy melihat ada sosok berkain putih di halaman asrama dan ternyata itu hanya ibu pengurus asrama yang lagi maskeran wajah sambil ngangkat jemuran. Malam pun semakin larut, terlihat Sienna yang sedang membaca buku, lalu tiba-tiba ia dikejutkan dan diganggu oleh hantu anak kecil. Mereka berempat pun langsung mencari tahu tentang hantu itu walaupun mereka sangat ketakutan. Dan benar saja hantu kecil itu memang ada dan ia sedang berada di samping Pak Somad, yaitu satpam dari asrama tersebut. Keesokan harinya sekolah dibuat gempar dengan kematiannya Pak Somad yang kena serangan jantung. Sumbangan nih. Mereka berempat pun sangat tidak menyangka karena semalam Pak Somad masih terlihat baik-baik saja. Dan istri Pak Somad sangat sedih karena dia tinggal sendirian karena anak dari Pak Somad sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Apa hubungannya hantu? Sienna juga sangat terkejut karena hantu yang kemarin itu adalah anak dari Pak Somad. Mereka berempat pun sangat kebingungan apa ada hubungan kematian Aini dan Pak Somad dengan hantu-hantu tersebut. Nenek pun mencari di internet dan mendapatkan informasi mungkin saja hantu itu adalah arwah kerabat yang sudah meninggal yang akan menjemput kerabatnya. Ploy pun tidak percaya dan mengatakan mana ada hantu mau jemput manusia lalu meninggal.
Lalu Plow pun bertanya kenapa yang bisa lihat hantu hanya Sienna saja. Neni pun menjawab karena Sienna pernah mati suri, tapi Plow tetap tidak percaya. Dan 2 kali Pada gua saat ngeliat hantu. belajar di kelas, Bu Fiona pun menjelaskan tentang planet Mars dan Sienna melihat sosok hantu lagi. Hantu anak perempuan, dan tiba-tiba hantu itu pun menghilang karena Plow sangat berisik. Bu Fiona bertanya ada apa di planet Mars. Lalu Plow pun dihukum keluar dari kelas. Hati-hati Bu, ada hantu. Jam istirahat pun telah tiba. Ketua OSIS di SMA ini tampak memberikan undangan pesta ulang tahunnya kepada teman-temannya, dan pesta ini dimulai nanti malam. Scene kembali ke Brahma yang sedang diajak temannya untuk datang nanti malam ke tempat balapan motor. Karena nanti malam ada musuh bebuyutannya, jadi Brahma harus memenangkan balapan malam ini. Tak lama kemudian Denisa datang menghampiri Brahma dan mengajaknya untuk pergi ke pesta nanti malam. Tapi ia malah mengajak Sienna untuk pergi bersama ke pesta ulang tahun si ketua OSIS. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Mereka semua pun segera pergi ke pesta. Teman-temannya pun pergi memakai ojek dan Sienna dijemput Brahma menggunakan motornya. Sesampainya di sana, Brahma memberi kado kepada Sienna dan menyuruh untuk membuka besok saja, dan ia pun pergi memarkirkan motornya. Begitu syoknya Sienna ketika melihat sosok hantu di belakang motornya Brahma. Sienna pun segera mengatakannya kepada teman-temannya bahwa ada hantu di motornya Brahma. Malah bantuin gue nih. Iya, bentar. Tak lama dari itu Denisa datang untuk melabrak Sienna kembali. Denisa melihat jika Sienna dibonceng oleh Brahma, dan Denisa pun merebut kado dari Sienna yang diberikan Brahma tadi. Namun Sienna tak mau dan mengatakan jangan merebut hal yang bukan milik lo. Jangan ngerampas sesuatu yang bukan milik lo. Tak lama kemudian Brahma pamit pulang duluan karena ada balapan yang harus dia ikuti. Sienna pun berusaha menghalangi Brahma karena ia tidak mau Brahma mati. Namun hal itu sia-sia saja karena Sienna tidak ada hak untuk mengatur Brahma. Sienna pun tetap berusaha. Dia segera menaiki taksi menuju lokasi balapan. Saat sedang balapan, Sienna sangat khawatir dan mengatakan jika Brahma akan mati. Plow yang sudah lelah melihat Sienna mengatakan jika tidak ada orang yang akan mengetahui kapan orang mati. Sienna menjawab jika dirinya bisa karena dirinya bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat, tapi nyatanya Brahma masih hidup dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Beberapa menit kemudian, ternyata Brahma mati dengan cara tabrak lari. Sienna sangat sedih atas kematiannya Brahma dan ia terus memegang kado pemberiannya Brahma tadi malam. Kado itu berisi boneka yang mengeluarkan suara I love you. Kini ketiga sahabatnya mulai percaya kalau Sienna tahu kapan orang akan mati. Tetapi Plow masih sedikit ragu. Kemudian Plow bertanya nasib hantu anak kecil yang ada di sekolah waktu itu. Buktinya ketika melihat hantu itu nggak ada tuh orang yang mati, ucap Plow. Neni menjawab mungkin hantu itu masih mencari kerabatnya yang akan dijemput, dan Plow masih tetap tidak percaya. Plow pamit ke belakang dan ia segera menelpon ibunya dan bertanya kalau saudaranya yang meninggal cuma Rizka yang umurnya 10 tahun. Plow mulai jujur kepada sahabatnya jika sebenarnya ia memiliki saudara yang sudah meninggal berumur 10 tahun. Ia takut jika ia akan mati dan ia meminta tolong kepada Sienna agar membujuk arwah Rizka untuk tidak menjemputnya. Tetapi para sahabatnya tidak percaya begitu saja, dan mungkin itu bukan arwahnya Rizka. Kakak. Apa kok kata? Jangan lari-lari atuh. Kepleset. Iya, Bu. Hingga pada suatu ketika Sienna melihat arwah Rizka berada di samping tubuhnya Plow yang sedang tidur. Kini Sienna mulai ketakutan jika arwah tersebut benar-benar arwah saudara Plow, yang artinya Plow akan mati. Terus kita harus
Gimana? Sienna, Neni, dan Pina pun memutuskan untuk diam-diam lebih ekstra menjaga dan mengawasi Plow dari semua hal yang dapat mengakibatkan kematian, dan hal ini jangan sampai diketahui oleh Plow agar Plow tidak ketakutan dan kepikiran. Neni mendapatkan informasi dari internet, yaitu cara menyelamatkan Plow. Yang pertama, ada seorang yang sama seperti Sienna, orang itu pernah mati suri dan bisa melihat kapan orang akan mati. Dan informasi yang kedua, ada orang pintar yang bisa menolak kematian, dan mungkin saja informasi yang kedua bisa menyelamatkan nyawa Plow. Singkat cerita, dengan cara berjuang mereka mendapatkan air dari orang pintar itu. Air itu dipercaya bisa menolak dari segala bala. Ketika air itu akan diberikan kepada Plow, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil air itu. Karena keusilan Denisa dan temannya, botol air itu pecah karena Sienna terjatuh. Jangan rese! Sienna sangat marah karena untuk mendapatkan air ini adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar 3 lawan 1 yang mengakibatkan kepala Sienna berdarah. Suasana pun menjadi ricuh. Neni dan Pina segera membawa Sienna ke kamar dan akan mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Sienna. Minggir dulu, minggir, emang gue berani sama lo. Plow yang sedang mengambil kotak P3K pun diganggu oleh Denisa, yang pada akhirnya Plow harus jatuh dari tangga dengan posisi kepala yang terbentur sangat keras. Plow segera dilarikan ke rumah sakit. Sienna, Pina, dan Neni sangat sedih melihat sahabatnya terbaring dengan sangat lemah. Plow mengatakan tidak usah sedih, dia baik-baik saja. Sienna nggak usah takut karena tidak bisa tahu kapan orang akan mati. Itu anugerah, dan yang pasti kematian itu adalah takdir. Tidak ada yang bisa menghindari dari kematian. Gue tahu perjuangan kalian. Kalian buat grup WhatsApp kan? Namanya Penyelamat Vlog. Karena tidak bisa diam saja, segera Sienna mendatangi orang yang telah mati suri dan bisa tahu kapan orang akan mati. Sesampainya di sana, dia melihat jika orang itu telah buta. Orang itu mengaku jika ia takut. Setelah ia membutakan matanya, perasaan takut itu pun hilang. Dia sudah tidak bisa melihat kapan orang akan mati lagi. Ada cara untuk menggagalkan kematian. Kematian itu takdir. Kita semua tidak dapat menghindarinya. Sienna bertanya apakah ada cara untuk menghindari kematian. Orang itu menjawab, tidak ada yang bisa menghindari kematian, tapi ada hal yang bisa membuat Sienna lega, yaitu orang itu ngomong, temani sahabatmu menuju kematiannya. Dengan itu sahabatnya akan pergi dengan tenang. Sienna segera pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat Plow di kursi roda di lobi rumah sakit. Mereka pun berpelukan. Sienna mengatakan jika ia akan selalu menjaga Plow. Plow bilang gak usah, dia udah sehat, dan Plow menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna karena takut kotor. Soalnya Sienna itu anaknya bersih, rapih, dan rajin. Janji. Lo gak boleh sedih lagi. Lalu Pina dan Neni pun datang dengan wajah yang sedih, yang ternyata yang tadi itu adalah arwahnya Plow. Ternyata Plow sudah meninggal, dan kini Sienna pun sudah bisa menerima kelebihan yang dimilikinya. Sienna bisa membantu banyak orang dengan cara memberitahu keluarganya dan menyuruh mendampinginya agar orang yang akan meninggal tersebut bisa tenang saat kepergiannya. Lalu film pun selesai. Penilaian tentang film ini saya kembalikan kepada Anda karena pada kenyataannya yang namanya kematian seseorang itu adalah rahasia Tuhan. Mungkin ada seseorang yang dianugerahi atau dititipi kemampuan sesudah mati suri. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu, tapi tetap kita harus yakin kepada Allah, Tuhan yang mempunyai hidup dan mati. Mudah-mudahan film kali ini bisa menghibur. Tonton terus film horor lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika suka. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.